Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Berjumpa lagi dengan saya, Galuh Bayu Ardi, dalam channel ini. Kali ini kita akan membahas untuk kelas mata kuliah Geografi Budaya. Ini pertemuan ke-7, walaupun sebetulnya merupakan pertemuan ke-8 karena ada salah satu video saya yang sharingnya double. Oke, dalam geografi budaya kali ini saya akan membahas mengenai pemetaan area budaya atau cultural area. Di sini ternyata memang telah menjadi dibangkitkan kembali oleh seorang geograf budaya yang minggu-minggu lalu saya ceritakan kisahnya, Karl Sauser. Walaupun sebelumnya memang telah dirintis oleh untuk pemetaan budaya ini dilakukan oleh seperti Grover dan Francois juga, yang merupakan seorang antropolog yang waktu itu memang mengembangkan di Amerika. Tapi sebelumnya hal ini juga sudah berkembang di Eropa. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita lanjutkan di slide berikut ini. Oke, untuk pemetaan area budaya, dan di sini memang telah sempat menjadi diteliti pada masa-masa lalu, baik di Eropa maupun dan berkembang lebih pesatnya di Amerika. Jadi sebelumnya apa itu area budaya? Area budaya merupakan wilayah dunia di mana ada suatu masyarakat yang memiliki karakteristik budaya yang sama. Jadi di sini seorang peneliti biasanya dapat menentukan suatu kawasan budaya dengan membuat plot-plot sebaran budaya, sebaran aneka ragam atau sebaran budaya, karakteristik budaya tersebut. Seperti misalnya budaya dengan karakteristik memiliki karakteristik seperti pertanian jagung, lalu kemudian di situ kita bisa membuat satu golongan masyarakat dengan karakteristik sebagai penanam jagung misalnya, atau dengan makanan pokok jagung. Nah, di sini kenapa pertanian dilihat sebagai salah satu karakteristik budaya? Ya, karena salah satu dari, kalau Anda masih ingat Kuncaraningrat, mata pencarian merupakan, di sini pertanian jagung, mata pencarian merupakan salah satu dari unsur budaya. Nah, seperti misalnya juga selain itu kadang juga memilih dengan mengelompokkan komunitas dalam suatu kawasan budaya yang memiliki ciri-ciri budaya yang berbeda, dan biasanya memang sangat-sangat kompleks, tidak sederhana itu ketika kita sedang membuat klasifikasi atau mengelompokkan karakteristik budaya. Itu bukanlah sesuatu yang mudah, walaupun nanti akhirnya nampak seperti sederhana, tapi proses dalam mengelompokkannya itu adalah sebuah proses yang cukup panjang dan cukup rumit, membutuhkan ketelitian dan ketekunan tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa keanekaragaman beberapa karakteristik budaya yang berbeda, yang bervariasi dan dipetakan tersebut dapat dianalisis secara luas, baik itu dan tidak hanya sebelum geografi budaya, pemetaan atau analisis
kewilayahan ini pernah lebih dulu dilakukan di antropologi yang memang lebih dulu menggeluti atau istilahnya mengkaji kajian-kajian budaya atau cultural study. Dan hal ini dapat kita gunakan atau dapat digunakan untuk melakukan analisis wilayah atau perbandingan wilayah berdasarkan karakteristik budayanya. Kalau biasanya dalam geografi fisik misalnya itu tergantung karakteristik fisiknya, baik itu berdasarkan cuacanya, baik itu berdasarkan jenis tanah, jenis batuan dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini kita bisa melihat untuk membuat sebuah rekonstruksi, dan kali ini juga dapat digunakan atau digunakan menjadi kajian atau kajian dari sumber kajian untuk disiplin ilmu sejarah di sini. Kenapa? Karena pemetaan ini atau pengklasifikasian atau pengelompokan wilayah-wilayah berdasarkan budaya ini merupakan sebuah rekonstruksi dan sebuah proses yang panjang, dan itu tidak hanya tidak hanya seketika saat itu juga, tapi dulunya seperti apa, karena karakteristik itu selalu berubah. Dan di sini adanya kesamaan karakteristik budaya di suatu tempat dan di beberapa tempat yang menyebar ini berkaitan dengan dampak dari lingkungan di sekitarnya. Bisa mungkin akhirnya itu karena migrasi, karena bencana alam, lalu mereka berpindah, sebagian tetap bertahan, sehingga di tempat lain budaya itu berkembang dan memiliki karakteristik yang berbeda dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sini juga bisa kita katakan bahwa sejarah perkembangan budaya dan dampak-dampak lingkungan terhadap manusia ini tadi juga, perbedaan antara daerah ini juga budaya ini setua umur manusia, dalam arti setua komunitas atau keberadaan manusia di muka bumi ini, karena itu merupakan sebuah proses panjang. Dan konsep tentang kawasan budaya yang akhirnya kemudian disebut cultural area juga ini, atau kawasan budaya atau area budaya ini awalnya juga memang sudah dapat ditelusuri, sudah ada karya-karya geograf Jerman yang banyak juga dari Jerman itu yang tertarik, para geograf yang lebih tertarik pada kajian-kajian budaya. Seperti misalnya di Eropa adalah Friedrich Ratzel, itu di awal abad 19, dan ini menginspirasi banyak perkembangan atau istilah perkembangan kultur kreise di sini, yang artinya adalah lingkaran budaya atau semacam lingkup atau lingkungan budaya atau batas sekelompok budaya di sebuah area tertentu. Dan dalam kultur kreise ini yang diupayakan adalah merekonstruksi difusi. Dalam arti di sini saya katakan tadi bahwa difusi adalah bagaimana kebudayaan itu menyebar, dan itu seiring dengan migrasi manusia atau pergerakan manusianya. Dan itu dulu memang seperti itu. Jadi kebudayaan menyebar bersamaan dengan dibawa oleh manusia yang juga melakukan mobilitas atau migrasi atau berpindah tempat. Nah, di sini sementara difusi sendiri artinya penyebaran. Oke. Dan dalam ilmu antropologi ada sebuah teori difusi namanya, atau teori persebaran kebudayaan, setelah teori evolusi sudah mulai surut. Teori difusi ini juga pernah menjadi tren, dan teori difusi ini memang sangat-sangat
apa ya namanya, sangat sinkron dengan geografi budaya, mengingat di sana adalah karakteristik manusia dan budaya. Lalu kemudian dalam arti mobilitas dan migrasinya memang kajian kewilayahan atau kajian regional atau kajian keruangan yang dimana manusia bergerak dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu ruang ke ruang lain, dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, ini juga apa namanya dikatakan bahwa ciri-ciri kebudayaan itu menyebar mengapa di beberapa wilayah walaupun beberapa bangsa yang mungkin agak berbeda itu terdapat kemiripan-kemiripan tertentu dalam unsur-unsur budayanya, entah itu bahasanya, entah itu tata caranya, teknologinya mungkin, dan unsur-unsur lainnya. Dan apa namanya beberapa kelompok budaya dominan ini juga ada ciri-ciri semacam ciri-ciri budaya dominan seperti yang dikatakan oleh Leo Frobenius di awal abad 19 juga, dan Fritz Grabner, wah sulit benar namanya. Dan ini memang apa namanya juga dari Perancis juga banyak yang mengembangkan konsep-konsep mengenai kawasan budaya atau area budaya atau cultural area di sini. Dan konsep ini kemudian didefinisikan sebagai pola-pola karakteristik kehidupan budaya atau berdasarkan tapi lebih banyak dulu berdasarkan mata pencaharian tertentu, atau istilahnya sebetulnya sistem ekonomi substantifnya, atau bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, yaitu apa namanya untuk bahan pangan. Pada abad 20 justru pemetaan atau yang berkaitan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan area budaya ini akhirnya malah justru berkembang di Amerika dalam apa namanya dalam kajian geografi budaya ini. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik di Amerika, mengingat di Amerika pada waktu itu memang sedang tertarik untuk memetakan atau menandai atau istilahnya mengidentifikasi wilayah-wilayah wilayah-wilayah penduduk asli Amerika atau yang sering disebut orang-orang Indian. Nah, tapi sebaiknya kita lebih menyebutnya, atau saya lebih suka menyebutnya dengan Native American, karena istilah Indian itu adalah salah satu hal yang salah kaprah dan akhirnya digunakan sampai hari ini oleh orang-orang barat. Dan ketika kita mengatakan Indian itu ada semacam nada yang atau istilahnya merendahkan merendahkan orang-orang Native Amerika atau penduduk Amerika asli ini. Oke, dan ini didorong oleh perkembangan yang luar biasa. Kemudian ini ketika di Eropa sudah tidak lagi mungkin tidak menarik lagi di Eropa, tapi ketika di Amerika ini ada berbagai ada fenomena berbagai macam varian atau berbagai macam variasi warga natif Amerika ini atau penduduk Amerika asli ini. Ada Sioux, Navajo, Apache, Comanche, Mohawk dan lain sebagainya. Itu dipetakan oleh di Amerika ini mulai dirintis oleh Clark Weiser, dan itu dilakukan menjelang abad 20 ini dilakukan oleh Clark Weiser, dan akhirnya beliaunya bisa peta tersebut bisa terwujud. Dan ini merupakan sebuah proyek yang cukup besar oleh dan itu dilakukan oleh antropolog di Wild West atau Amerika Barat, di wilayah-wilayah, kalau misalnya Anda bayangkan ya, di wilayah-wilayah koboi zaman dulu. Nah, di situ pada tahun 1917 Clark Weiser memulai ekspedisinya yang didanai oleh American Museum of
Natural History. Jadinya itu memang sebuah project ekspedisi untuk pemetaan para natif Amerika. Dalam arti di sini peta yang mulai muncul peta budaya di peta area budaya di Amerika di situ. Dan dengan konsep-konsep etnografis dan mengintegrasikan geografis etnografis ini akhirnya diperoleh berbagai data yang cukup luar biasa di sini dari berbagai sumber. Dan akhirnya ada kategorisasi pengelompokan penduduk Asia Amerika ini berdasarkan dari cara hidupnya, berdasarkan mata pencahariannya, berdasarkan bagaimana tata cara kehidupannya, bagaimana mereka berdasarkan alat transportasi yang sering mereka gunakan, karena sangat-sangat bervariasi di sana. Nanti bisa kita lihat petanya sebentar lagi. Dan dari beberapa diantaranya corak-corak motif-motif tekstilnya, lalu kemudian ya di sana ada karya seninya, praktek-praktek keagamaannya yang praktek religi, dalam arti mungkin kepercayaan masing-masing suku natif Amerika ini berbeda-beda. Bahkan kalau Anda lihat antara suku Apache dengan suku Mohawk, gaya rambutnya saja sudah berbeda. Ada yang dibiarkan panjang dengan ikat kepala. Nah, sementara yang Mohawk ini yang sekarang digunakan dan menjadi tipe model rambut untuk yang Indian Mohawk itu ada di Amerika Utara perbatasan dengan Kanada. Lalu kemudian Sioux yang agak gundul dan lain sebagainya. Dan itu sangat variatif sekali. Mungkin nanti di beberapa video yang berikutnya nanti kita akan coba itu melihat, atau saya coba tunjukkan gambar-gambar atau video mereka. Dan di sini mereka memiliki corak budaya, atau di setiap klan atau di setiap suku itu memiliki corak-corak budaya yang berbeda. Dan juga ini juga akhirnya peta ini juga menjadi dasar untuk kajian-kajian ekologi budaya tentang masyarakat Amerika asli sampai hari ini. Dan kemudian pada saat ini yang seperti saya ceritakan, Carl Schauser dari Berkeley itu juga akhirnya kembali membangkitkan yang mungkin sudah sedikit ketika kajian-kajian etnografi dan antropologi kontemporer hari ini sudah mulai bergeser dalam geografi budaya ini. Carl Schauser menghidupkan kembali konsep area budaya ini dalam bidang geografi, karena ini sangat relevan sekali dengan geografi budaya. Sementara antropologi memang masih terus berkembang dan sampai hari ini berkembang dan luar biasa perkembangannya, sehingga saya untuk mengikutinya pun rasanya kewalahan juga. Dan ini kemudian Carl Schauser memperkenalkan pada rekan-rekannya, kolega-kolega geograf yang tertarik geografi budaya ini di Berkeley, California, di universitas juga mengajarkannya. Lalu kemudian dia juga belajar banyak dari Alfred Glover dan Robert Lowy, ya seorang antropolog dari Berkeley juga. Sauer kemudian akhirnya menyebarkan penyebaran gagasan ini sebagai beberapa, bahwa kita bisa menentukan inti dari budaya, the core of culture, ataupun central of culture atau pusat kebudayaan. Dan ini kemudian menjadi kalau misalnya sentral kebudayaan atau pusat kebudayaan yang pernah dibahas di antropologi, dalam teori-teori difusi, ini di geografi akhirnya bisa dikombinasikan dengan sejarah budaya secara geografis, sejarah pergerakan perpindahan migrasi
dan pergerakan penyebaran budaya itu dalam dalam kajian-kajian geografi manusia. Lalu kemudian juga tentang klasifikasi kelompok, kita di dalam yang berdasarkan wilayahnya, berdasarkan, dan itu menjadi menjadi sempat cukup populer. Dan batasan ini juga termasuk bagaimana di sini kita sudah, ketika kita membaca, kita sudah ibaratnya sudah tersedia dari sebuah peta distribusi, kalau suku Apache di sebelah mana, suku Mohawk di sebelah mana, suku Navajo atau Navajo di sebelah mana. Nah, itu kita nanti bisa lihat di peta berikutnya. Dan juga di sini kita juga akhirnya ketika kita perluas mungkin kerangka pemikiran atau model atau konsep-konsep yang digunakan dalam pemetaan area budaya ini juga bisa untuk memetakan hari ini, bisa dalam terapannya pemetaan kebudayaan global, seperti karena banyak sekali hari ini migrasi yang mungkin besar-besaran seperti eksodus dan lain sebagainya yang lintas negara dan global. Seperti misalnya beberapa tulisan saya membaca ada bagaimana persebaran para pengungsi dari Syria dan Irak yang pergi ke Perancis, yang pergi ke Turki, dan mereka mengungsi karena kondisi peperangan atau kondisi yang kesewenang-wenangan yang ada di Irak dan Syria yang memang dikuasai oleh sebuah pemerintahan totaliter yang berdasarkan agama. Dan ini juga kemudian banyak juga di bidang-bidang sejarah mereka mempelajari pergerakan penduduk, pergerakan pengungsi dari satu negara ke negara lain, dan ketika mereka tinggal di suatu negara mereka terjadi diaspora di sana, atau melestarikan atau membangkitkan lagi sejarah daerah asal di tempat yang baru. Nanti mungkin contoh-contoh konkretnya untuk membayangkan nanti kita bisa coba saya terapkan dalam saya cerita di wilayah-wilayah atau di area budaya di sini, dalam arti unsur bahasa misalnya. Nah, ketika unsur bahasa, kalau misalnya di Kalimantan Barat ini kita bisa melihat, mungkin menarik sekali ketika kita petakan bagaimana batas bahasa, misalnya bahasa Melayu Sambas itu mulai digunakan itu ketika saya perhatikan itu ketika berada di daerah Bengkayang. Setelah mempawah ke arah sini bahasanya sudah berbeda. Nanti setelah mempawah ke arah Pontianak bahasanya juga sudah berbeda lagi. Bahkan bahasa Melayu itu mungkin secara historis juga dipengaruhi dulu, bahwa Sambas, Bengkayang, Singkawang itu masih satu wilayah administratif, mungkin seperti itu. Tapi kita bisa membedakan beberapa kita bisa menelusur itu dari sejarah wilayah baik itu administratif. Kenapa ketika ada batas antara bahasa yang berbeda, bahasa Melayu Sambas digunakan sampai daerah Bengkayang, nanti ketika mulai berangsur-angsur masuk ke Mempawah bahasanya sudah berbeda. Oke, mungkin itu dulu, dan kita lihat berikutnya, kita lihat bagaimana sih petanya. Nah, kita lihat petanya. Oke, peta dari Clark Wizarrow tadi bisa dilihat seperti ini. Kita bisa melihat dari, memang entah jelas atau tidak kalau dari sana ya,
Nah, di sini bisa kita lihat dari sebelah kiri, posisi sebelah kiri itu terlihat di Amerika bagian barat. Asumsinya atas adalah utara ya. Kiri kita adalah, kiri yang Anda lihat adalah sebelah barat, dan kanan adalah sebelah timur, bawah sebelah selatan. Oke, kita bisa lihat dari ikon-ikon yang ada di sini atau tanda-tanda yang ada di sini. Di bagian paling barat atau bagian West Amerika atau West, bagian-bagian daerah California dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat di sana mereka adalah penanam biji-bijian atau mungkin penanam jagung dan lain sebagainya. Di sini Clark Wizarov membagi menjadi 9 wilayah. Mungkin nanti saya buku detailnya, ini saya hanya mengambil dari salah satu jurnal saja yang mengulas pemikiran-pemikiran Chaucer dan apa yang menginspirasinya. Itu kita lihat ada petani, lambang-lambangnya, yang gambar-gambarnya petani. Lalu kemudian yang bagian tengah mereka, kita bisa lihat mereka rata-rata adalah peternak, bisa kita katakan peternak kuda ataupun moda transportasinya menggunakan kuda. Itu bisa kita lihat. Lalu kemudian yang sebelah paling kanan atau paling timur itu rata-rata mereka menggunakan moda transportasinya menggunakan kayak atau kendaraan air, dan di sini mereka juga dikatakan bahwa mereka adalah nelayan-nelayan sungai yang mereka banyak bermata pencarian dengan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini gambaran bagaimana sebuah karakteristik budaya natif Amerika atau penduduk asli Amerika itu dipetakan oleh Clark Wizarov pertama kalinya, dan berikutnya terus akan berkembang dan sampai hari ini. Dan mungkin hari ini sudah pemetaan-pemetaan itu sudah dalam geografi budaya sudah lebih global lagi, tidak hanya di Amerika. Ini adalah contoh pembuatan peta areal budaya yang pertama kali di awal abad, akhir abad 19, awal abad 20. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian untuk mata kuliah geografi budaya kali ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga, Bahasa Ingat Kajubata. Oke, semoga sehat selalu.